Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hadis software hadis yang ringan sekali. Kapasitas filenya kecil, tidak besar. Dapat didownload dengan mudah dan dapat diinstal dengan mudah. Samping itu, software ini memiliki banyak keunggulan. Di antaranya adalah penggunaan bahasa Indonesia di dalam tools atau perangkat pengoperasian, sehingga software ini sangat mudah digunakan oleh para peneliti hadis pemula seperti kita yang ingin mengetahui hadis ini diriwayatkan oleh siapa, hadis ini terdapat di kitab apa, dengan derajatnya secara sederhana seperti apa. Tetapi software ini hanya memuat 14 kitab yang dijadikan sebagai data yang nanti akan digunakan untuk sumber hadis yang kita cari. Jadi hadis yang kita cari akan merujuk ke 14 kitab tersebut. Di sini ada Imam Bukhari dengan Sahih Bukharinya, ada sekitar 7.008 hadis. Kemudian Imam Muslim, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, seterusnya sampai Musnad Asy-Syafi'i dengan kandungan hadis 1.800-an hadis. Jika memang nanti pencarian hadis tidak ditemukan melalui software ini, kita tentu harus merujuk kepada software lain yang lebih besar kapasitas hadisnya, baik itu Jawami'ul Kalim maupun Maktabah Syamilah. Di sini ada menu. Yang pertama daftar buku atau daftar kitab. Ini ada 14 kitab yang dijadikan sebagai pangkalan data yang nanti akan memunculkan hadis-hadis yang kita cari yang dirujuk ke kitab 14 ini. Kemudian gambar piala ini kalau kita mau mencari hadis berdasarkan kedudukannya, ini cari manual ya. Ada pengantar ilmu hadis, hadis Al-Quran, qudsi, mutawatir, marfu, mauquf sampai mu'allaq. Tentu riwayat-riwayat ini terlebih dahulu telah kita pelajari di dalam ilmu mustalahul hadis. Kemudian juga di sini di samping piala ini ada hadis berdasarkan tema. Kita mencari hadis berdasarkan iman, tema ilmu, tema Al-Quran, tema muamalah, tema kriminalitas, jihad, ada semua di sini tematik. Gambar bintang ini bookmark. Jadi kalau kita mau menandai hadis yang kita berkesan atau favorit hadis kita itu yang sering kita gunakan, bisa kita buat judul baru di sini atau menggunakan judul yang sudah ada untuk memudahkan pencarian kita. Kemudian di sini ada hasil pencarian. Ini adalah kitab-kitab yang dipakai sebagai pangkalan data tadi. Ketika kita mencari hadis nanti, di samping kitab ini akan muncul angka-angka yang menunjukkan berapa jumlah hadis yang terkandung di dalam kitab-kitab terkait ini yang kita cari, itu yang lafadznya kita tuliskan di sini. Jadi lafadz ini berkaitan dengan hadis tertentu ada berapa jumlahnya di Sahih Bukhari, ada berapa di Sahih Muslim sampai nanti Musnad Asy-Syafi'i. Baik, kita mulai saja kita cari. Di sini bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Jika menggunakan bahasa Indonesia tinggal kita tulis saja hadisnya, misalkan lafadz makan misalkan. Nah, nanti semua hadis yang mengandung lafadz ini akan tampil di bawah ini. Kalau kita mau menggunakan bahasa Arab, lafadz Arabnya, penggalan kata di dalam bahasa Arab boleh, bisa saja kita menggunakan icon keyboard ini, kita klik akan keluar ini keyboard pembantunya dengan huruf-huruf dan angka Arab di sini. Baik, kita coba menggunakan yang bahasa Indonesia ini, kita sembunyikan dulu. Makan gitu saja. Kemudian kita search. Bisa lewat ini nih, kita search, atau kita juga bisa memasukkan lewat audio di sini. Kita search saja, enter. Kita tunggu sampai hasilnya selesai. Nah, ini sudah tampak ya. Di dalam Sahih Bukhari lafadz makan itu ada di 638 hadis, di Sahih Muslim ada 473, sampai nanti Musnad Syafi'i ada 83 hadis. Baik, kita lihat ini hadis-hadis yang ditemukan. Ini di pojok sini ada
hadis-hadis apa saja, 638 ini jumlahnya. Nanti bisa kita klik bawahnya, dan seterusnya. Sahih Bukhari hadis nomor 11. Ini Arabnya dan ini Indonesianya. Tadi kita mencari kata makan. Maka software ini langsung memberikan tanda merah kepada lafadz makan ini tadi. Kalau yang kita cari bahasa Indonesia, maka yang di merah bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita tulis di sini lafadz Arabnya, maka yang akan diberi warna merah oleh software ini adalah lafadz Arabnya. Karena tadi kita mencari Indonesianya, berarti yang merah ini adalah Indonesianya. Baik, ini ada harokatnya ya. Saya sudah tampakkan. Nanti kalau teman-teman baru memulai software ini, biasanya harokatnya belum muncul. Untuk menampakkan harokat mudah saja, klik kanan di sini. Kemudian harokat ini kita checklist. Kalau mau kita sembunyikan, kita hilangkan checklistnya, nanti akan hilang. Untuk menampakkan kembali, klik kanan, checklist lagi atau Ctrl T. Akan muncul harokatnya di sini. Baik. Untuk derajat hadis, jadi apa kesimpulan para ulama, para pakar terhadap hadis ini, derajatnya seperti apa, kita langsung bisa melihat ke bawah ini. Ini ada keterangan ijma ulama, menurut konsensus kesepakatan ulama, hadis ini adalah hadis sahih, hadis yang bisa kita terima, hadis yang sahih. Ini diambil dari Fathul Bari juga. Baik, selanjutnya kita bisa melihat di sini ya, kalau lafadz makan ini kan warnanya merah menyala ya. Tapi kalau di sini ada merah muda, ini adalah lafadz rijal, lafadz sahabat Nabi maupun periwayat hadis yang lain yang menyambungkan hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Al-Bukhari ini tadi. Nah, kita mau mengenal ini siapa saja nama-nama ini. Untuk mengenal nama-nama ini, kita bisa menggunakan ini. Sanad hadis di samping ini, bentuknya rantai. Kita klik saja, nanti akan muncul pohon sanadnya. Nah, seperti ini secara sederhana. Yang pertama ini adalah Abdullah bin Amru bin As. Ini ya, posisinya di sini. Kalau ada kata radhiyallahu anhu, pastikan bahwa ini adalah sahabat Nabi. Kemudian di bawahnya ada Marsad bin Abdullah. Nah, ini nanti kita akan tahu kunyahnya siapa. Nah, kalau di sini kok beda, ini nanti apakah sama, apakah ini julukannya atau nama aslinya, nanti kita bisa tahu. Kemudian ada Yazid bin Abi Habib. Nah, ini Yazid ya, nama lengkapnya Yazid bin Abi Habib. Kemudian ada Al-Lais di sini, Lais bin Sa'ad, dan Amru bin Khalid. Nah, ini kita ketemu. Kita ingin mengetahui biografi masing-masing rijal ini. Kita klik dari yang paling atas, biru muda. Klik saja, akan muncul biografinya di sini secara singkat. Abdullah bin Amru bin As bin Wa'il. Kunyahnya Abu Muhammad. Nasabnya ini ada, beliau adalah orang Quraisy, suku Quraisy, Al-Quraisy. Kalangannya ini yang penting adalah beliau sahabat Nabi. Wafat tahun 63 Hijriah. Komentar para ulama tentang rawi ini, tentang sahabat ini, beliau adalah seorang sahabat Nabi. Jumlah hadis di Sahih Bukhari ada 71, sampai di Muwatta Malik ada 10. Ini semua ada datanya. Nah, kalau warnanya seperti ini berarti sahabat ya. Oke. Ini cocok berarti dengan ini tadi Abdullah bin Amr bin As ini. Kita masuk ke yang nomor 2, yang warna merah ini. Kita klik saja langsung, maka akan muncul Abu Khair. Oh, rupanya di hadis ini ditulis Abu Khair itu kunyahnya. Kunyah itu sejenis julukan nama yang ada abunya. Abu siapa itu namanya kunyah. Nama aslinya ini Marsad bin Abdullah. Nah, beliau itu siapa sih? Beliau tabi'in kalangan pertengahan. Wafat tahun 90 Hijriah. Komentar para pakar terhadap tokoh ini, terhadap nama ini apa? Beliau siqat, beliau siqah, beliau soduk, jujur, dapat dipercaya, punya kredibilitas. Baik. Selanjutnya Yazid bin Abi Habib. Ini kita klik, ini juga ada kalangan tabi'in, kalangan biasa ya. Baik, ini sama saja. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ini dibedakan warnanya. Sahabat warna biru muda, kemudian ini ada warna merah muda, ada warna hijau menyala ya, hijau muda dan biru tua. Kita bisa melihat di sini
keterangan warna. Ini kita klik saja, baik akan muncul keterangan warnanya. Kalau biru muda menandakan beliau adalah seorang sahabat Nabi. Biru tua ini ya, lais, beliau kredibilitasnya ya, dari sisi diterima atau tidaknya kredibilitasnya, jarah wa ta'dilnya siqah ya, beliau adalah orang yang siqah. Kemudian merah muda ini makbul. Makbul itu apa? Klik aja. Makbul itu adalah perawi yang diterima periwayatannya, dapat dijadikan sebagai hujah. Kemudian ini hijau menyala, hijau muda, siqah, adil. Itu apa sih ini? Ada perawi mempunyai sifat adil dan kuat. Adil di sini bukan adil dalam nimbang ya, kemarin sudah kita jelaskan. Adil maksudnya memiliki kredibilitas dan kuat hafalannya. Kenapa yang nomor 1 ini warnanya sahabat itu kok tidak ada sifatnya? Karena semua sahabat Nabi itu masuknya adil, memiliki adalah yang sempurna ya, memiliki kredibilitas. Sehingga kalau sudah sahabat levelnya tidak perlu disifati lagi seperti ini. Baik. Nah itu kemudian di sini ada lagi ini hadis serupa atau syawahid. Kita bisa klik juga, nanti akan memunculkan hadis-hadis yang menyokong hadis ini yang serupa tetapi beda lafaz. Ini ada di Sahih Bukhari 27, ada Sahih Bukhari lagi nomor sekian, seterusnya sampai Musnad Ahmad nomor sekian. Baik. Kemudian adalah icon orang ini ya, pencarian rawi. Kita klik ini kalau kita mau nyari manual, namanya siapa, kunyahnya siapa, kalangannya, apakah tabi'in atau atba' tabi'in, levelnya, nanti baru kemudian dicari. Baik. Itu secara sederhana penggunaan hadis soft untuk memudahkan kita mencari hadis dengan mengetahui juga rijalnya secara sederhana. Tentu ini semua kalau tidak mencukupi, kita harus segera merujuk ke software yang lebih banyak morojinya, yang lebih banyak masdar dan sumber-sumber di dalamnya berupa kitab-kitab hadis yang lebih lengkap. Karena mengingat di sini cuma ada 14 sumber sehingga hadisnya juga terbatas. Kadang-kadang kalau kita cari di sini nggak muncul, tapi dicari di software lain, misalkan Jawami' Kalim atau Maktabah Syamilah akan muncul. Setidaknya itu, dan ini sangat memudahkan kita untuk awam, nanti bisa dieksplor secara mandiri, dicoba menu-menu yang lain, sehingga nanti kita lebih bisa menguasai software ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.